Selamat bergabung kembali di Media Adventure Indonesia di channel Candu Adrenalin. Bersama saya, Syed Muhammad Jamaldin. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas olahraga ekstrim yang ada di dunia. Terjun lenting atau bungee jumping adalah sebuah aktivitas mancakrida saat seseorang terjun dari sebuah tempat tinggi dengan satu ujung tali elastis yang ditempel di badan atau di pergelangan kaki dan ujung tali satunya terikat ke titik lompatan. Saat terjun, tali tersebut akan melar setelah mengambil energi dari lompatan dan peloncat akan terlontar balik ketika tali tersebut memendek. Peloncat akan berosilasi naik dan turun sampai energi dari loncatan habis. Bungee jumping berasal dari sebuah upacara adat di Kepulauan Pentakos, Vanuatu. Di sana, anak laki-laki yang sudah memasuki usia remaja harus melakukan sebuah ritual mengikat kakinya dengan akar ambat dan meloncat dari ketinggian. Lalu pada akhir tahun 1970-an, olahraga ini mulai dikenal di negara Eropa saat ada beberapa orang mulai mencoba melompat dari jembatan dengan mengikatkan kaki mereka menggunakan sebuah tali. Selanjutnya, pada tahun 1980-an, lokasi lompat yang tadinya hanya di jembatan mulai bertambah, mulai dari gedung-gedung tinggi hingga Menara Eiffel. Bungee jumping ini hanya boleh dilakukan bagi yang sudah berusia 16 tahun ke atas. Setiap tempat dengan fasilitas kegiatan ini biasanya sudah menyediakan semua peralatan yang diperlukan. Berikut ini peralatan yang digunakan saat bungee jumping. Di antaranya adalah tali bungee adalah komponen utama dalam bungee jumping. Tali ini akan diikatkan ke pergelangan kaki dan dihubungkan ke sebuah tali lebih panjang menggunakan rantai sehingga kuat menopang berat badan. Tali bungee sendiri biasanya terbuat dari karet atau lateks yang fleksibel. Tali ini diganti secara berkala untuk memastikan kekuatan dan elastisnya tetap terjaga. Yang kedua adalah tali pengaman. Sabuk atau semacam tali akan dipasang di badan dan lagi-lagi di pergelangan kaki untuk memastikan Anda benar-benar aman saat melompat. Dan yang ketiga adalah ekstra tali karet. Beberapa fasilitas bungee jumping juga menyediakan pengamanan tambahan berupa ekstra tali karet. Hal yang perlu diperhatikan saat bungee jumping adalah setiap fasilitas memiliki peraturan spesifik tersendiri yang perlu diikuti. Petugas akan menjelaskan semuanya secara rinci saat Anda tiba di lokasi. Jika Anda takut melompat sendiri, beberapa tempat juga bisa memfasilitasi melompat secara bersamaan atau berpasangan. Selama memilih bungee jumping di fasilitas yang terdaftar dan terdapat pendamping profesional, Anda tidak perlu latihan atau pengalaman untuk melakukan olahraga ekstrim ini. Di Indonesia sendiri, sebenarnya sudah terdapat beberapa spot bungee jumping yang bisa Anda datangi untuk memicu adrenalin. Yang pertama adalah Jembatan Duit Yogyakarta. Jembatan yang terletak di Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu spot bungee jumping yang bisa Anda coba. Ketinggian titik loncatnya adalah 60 meter dan di sekelilingnya terdapat pemandangan hijau dari Kali Progo yang siap menyambut. Yang kedua adalah Jembatan Raja Mandala di Bandung. Terletak di Desa Mandalawangi, Kabupaten Bandung Barat, spot bungee jumping ini
menawarkan suasana yang asri dan bisa menjadi pilihan terdekat bagi warga Jawa Barat. Dan yang ketiga adalah air terjun Blangsinga, Gianyar, Bali. Tempat bungee jumping yang satu ini adalah salah satu yang paling sering dikunjungi oleh para wisatawan. Selain bisa memacu adrenalin, ternyata juga terdapat air terjun Tegenungan yang bisa dinikmati kesegarannya sambil melompat dari ketinggian tebing puluhan meter. Bungee jumping adalah olahraga yang kini lebih banyak dijadikan sebagai wahana wisata. Meski terdengar menyeramkan, tapi dengan keamanan yang ada, olahraga ini sebenarnya bisa dilakukan oleh setiap orang. Cedera saat bungee jumping dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu cedera yang terjadi setelah melompat akibat kecelakaan peralatan atau kecelakaan tragis, dan cedera yang terlepas dari tindakan keselamatan. Pada contoh pertama, cedera dapat terjadi jika sabuk pengaman gagal, panjang kabel salah perhitungan, atau kabel tidak terhubung dengan benar ke platform lompat. Pada tahun 1896, seorang pria meninggal saat latihan untuk aksi bungee jumping di program televisi BBC karena kabelnya terlepas dari klip karabiner. Cedera yang terjadi meskipun telah dilakukan tindakan pengamanan umumnya berhubungan dengan peningkatan mendadak tekanan invaskular tubuh bagian atas selama bungee cord recoil. Dan cedera yang terparah adalah hentakan cambuk yang terjadi saat pelompat tersentak pada tali bungee dan setidaknya dalam satu kasus menyebabkan quadriplegia sekunder akibat patah leher. Cedera yang sangat serius juga dapat terjadi jika leher atau tubuh pelompat tersangkut di kabelnya. Itulah penjelasan lengkap yang bisa admin berikan kepada penonton yang ingin melakukan olahraga ekstrim bungee jumping. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, komen, dan yang tidak kalah penting, silahkan subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan info olahraga pacu adrenalin lainnya.